Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir dan pseudocode. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah memahami bagaimana menggunakan simbol diagram alir, kemudian membuat pernyataan dengan pseudocode, dan bagaimana membuat nama variabel serta menggunakannya, serta menggunakan operator. Jadi sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, berikut ini adalah uraian materi yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang diagram alir. Jadi diagram alir ini merupakan representasi grafis dari tahap-tahap logika atau algoritma untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi di sini simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol yang sudah standar, sehingga nantinya diagram alir yang kita buat ini bisa digunakan untuk komunikasi dengan orang lain. Pseudocode di sini fungsinya hampir sama dengan flowchart, sama-sama untuk merepresentasikan logika atau algoritma, akan tetapi dalam bentuk bahasa yang sederhana. Bahasa yang bisa kita gunakan bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang bahasa itu kita pahami. Di sini tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang bagaimana cara menulis pseudocode, sehingga kadang-kadang yang kita tulis sebagai pseudocode itu memiliki pemahaman yang berbeda jika dibaca oleh orang lain. Jadi di sini flowchart itu memiliki kelebihan karena simbol-simbolnya standar. Sedangkan pseudocode di sini tidak ada standar yang mengatur. Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam diagram alir. Jadi ketika kita membuat diagram alir itu harus diawali dengan start atau mulai dan diakhiri dengan stop. Dalam suatu logika, terkadang kita perlu menginisiasi nilai awal sebuah variabel atau bisa juga berupa konstanta. Misalnya di sini saya contohkan untuk menghitung luas lingkaran, Jadi flowchartnya mulai dari start, kemudian di sini saya inisiasi nilai pi. Kemudian input jari-jari, setelah itu hitung luas, tampilkan hasil perhitungan, dan berhenti. Jadi di sini simbol ini bisa digunakan untuk menginisiasi sebuah nilai atau digunakan sebagai konstanta. Simbol input output, jadi di sini simbolnya jajaran genjang. Jadi ini menyatakan inputan dan keluaran. Jadi misalnya di sini ada inputan untuk menghitung hasil kuadrat, dan di sini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Untuk inputan di sana bisa digabung. Jadi misalnya di sini ada input angka pembilang, kemudian ada input angka penyebut. Ini bisa dijadikan menjadi satu simbol seperti ini. Di sini input angka pembilang, angka penyebut. Jadi di sini cukup dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya adalah proses menggunakan simbol segi 4. Jadi yang dapat diisikan di sini meliputi atau manipulasi data, bisa operasi perhitungan,
misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bisa juga proses membuka atau menutup file. Dalam membuat algoritma, biasanya di sana ada suatu kondisi, ya, atau biasanya disebut jika maka atau decision. Di sini menggunakan belah ketupat, bentuk belah ketupat. Jadi di sini misalnya, apakah bilangan ini ganjil? Kalau iya, dia akan mengarah ke kanan. Kalau tidak, dia mengarah ke kiri. Jadi decision ini ada dua cabang, iya dan tidak. Berikutnya adalah konektor. Konektor ini berfungsi sebagai penghubung. Terkadang ketika kita membuat flowchart, karena tahap-tahap di dalam flowchart itu sangat banyak, agar flowchart terlihat rapi, kita bisa menggunakan tanda hubung. Tanda hubung bulat di sini digunakan untuk menghubungkan flowchart yang berada dalam satu halaman. Jadi misalnya di sini ada flowchart, kemudian ini juga flowchart. Daripada menyambung, misalnya saya hubungkan garis dari A sini, saya tarik garis ke atas kemudian ke sini, itu terlihat kurang rapi. Oleh karena itu kita perlu menggunakan tanda hubung. Di sini tanda hubung menggunakan lingkaran, ya. Terus ini juga sama yang sambungannya. Penanda di sini bisa angka atau huruf, yang penting unik, di mana tanda hubung awal sama akhirnya harus sama. Misalnya kita membuat flowchart, satu halaman tidak cukup, harus bersambung ke halaman yang lain. Maka tanda hubung yang kita gunakan adalah segi 5 seperti ini. Ya, di sini P ini adalah page, atau bisa juga menggunakan misalnya halaman sekian, ya, misalnya halaman 2A. Maka di halaman berikutnya kita sambung seperti ini. Nah, di sini halaman sambungan dari page 1 atau halaman 1 dengan kode A. Artinya ini akan nyambung ke sini, ya. Yaitu untuk menghubungkan flowchart yang berbeda halaman. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram alir. Jadi walaupun tadi sudah saya sampaikan kita bisa menggunakan tanda hubung, akan tetapi penggunaan tanda hubung itu harus kita hindari agar tidak membingungkan. Kemudian flowchart yang kita buat harus seringkas mungkin, jangan bertele-tele. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan bagaimana membuat flowchart yang ringkas dan terstruktur. Berikutnya ini adalah variabel, ya. Jadi dalam membuat flowchart ataupun dalam membuat program, nantinya kita akan sering bertemu dengan yang namanya variabel, ya. Jadi variabel ini anggap saja sebuah korek api, ya, di sini, dimana di sana kita bisa mengisikan nama. Kemudian korek tersebut, pada korek api tersebut kita beri label username. Nah, label ini adalah nama variabelnya. Isinya ini adalah value. Jadi nilai di suatu variabel ini bisa diganti-ganti. Jadi variabel username ini saya ganti David atau diganti siapa, itu bisa. Nah, dalam komputer variabel tempatnya ada di memori, ya. Kemudian isinya dapat diubah-ubah, dapat digunakan berulang, dan memiliki
nama. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini hampir sama dengan variabel, cuma memiliki nilai yang tetap. Jadi nilainya tidak berubah-ubah selama program dijalankan. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya nilai pi untuk menghitung luas lingkaran, nilainya selama program dijalankan ya nilainya tetap 3,14. Penamaan file, fungsi, variabel, konstanta atau sumber daya yang lain memiliki aturan. Ya, aturan itu nanti berbeda-beda tiap bahasa pemrograman. Tapi saya sampaikan yang secara umum. Penamaan file, fungsi, variabel, konstanta dan sumber daya program yang lain ini seharusnya sesuai dengan tujuan kita membuat, ya, sehingga ketika membaca kita sudah tahu maknanya. Misalnya ada variabel name, ada variabel username, ada variabel password. Nah, dari nama tersebut kita langsung bisa membayangkan bahwa isinya apa, ya. Jadi penamaan file, fungsi, variabel dan sumber daya yang lain itu tidak sekedar bagus, tapi harus memiliki makna. Kemudian penamaan harus sesuai dengan konteks penggunaan, ya. Jadi kalau menggunakan nama variabel name itu konteksnya berarti terkait mahasiswa, ya. Nggak mungkin kita menggunakan name tapi konteksnya untuk membuat software jual beli. Selain memiliki makna, jadi konteksnya juga harus sesuai. Ini adalah contoh penamaan variabel yang buruk, ya. Misalnya ada variabel x, kemudian ada variabel xx. Nah, ada variabel xxx, ada variabel mimin, ya. Nah, di sini variabel x, mimin ini tidak memiliki makna. Begitu juga yang di sini x1 ini tidak memiliki makna. Jadi hindari penamaan yang seperti itu. Misalkan kita ingin membuat inputan untuk nama peserta ujian akhir, kita bisa menggunakan nama peserta ujian akhir. Tapi di sini kurang tepat karena variabelnya terlalu panjang. Atau nama underscore peserta underscore ujian underscore akhir, ini juga kurang tepat, ya, karena penambahan karakter underscore, ya, ini menambah jumlah karakter, jadi semakin panjang. Kemudian karena terlalu panjang mungkin mau disingkat NPUA. Nah, NPUA ini juga kurang tepat karena merepresentasikan tujuan penggunaannya, dan di sini maknanya juga membingungkan. Misal kita beri variabel nama, ini juga kurang tepat karena rancu dengan variabel yang lain, misalnya nama peserta, nama siswa, nama user, ya. Mungkin yang lebih tepat di sini nama variabelnya adalah nama peserta. Kemudian di sistem operasi Unix atau Linux, di sana bersifat case sensitif. Jadi huruf kapital dan non kapital itu dianggap berbeda. Mungkin kalau di sistem operasi Windows dianggap sama. Jadi kadang-kadang ketika membuat program di Windows
berjalan lancar. Tetapi ketika dijalankan di Linux, error. Misalnya variabel tidak dikenali. Nah, itu kadang-kadang penyebabnya adalah perbedaan huruf kapital. Ya. Jadi misalnya seperti ini mahasiswa tanpa huruf kapital yang di sini diawali dengan huruf kapital. Nah, ini dianggap berbeda. Jadi saya sarankan untuk variabel itu menggunakan huruf non kapital, karena huruf kapital ini biasanya dalam pemrograman digunakan untuk nama kelas. Ya. Jadi misalnya ini variabel mahasiswa underscore kelas. Nanti kalau penamaan kelas ya mahasiswa kelas. Jadi diusahakan untuk penamaan variabel menghindari penggunaan huruf kapital. Kemudian terkait panjang, di sini tidak ada standar khusus. Ya, panjangnya maksimal berapa, minimal berapa, tidak ada. Akan tetapi Gorla, Benander dan Benander di sini melakukan penelitian bahwa untuk membaca program atau mendebak program itu lebih mudah dibaca ketika panjang variabelnya 10 sampai 16 karakter. Ya, kita juga bisa menggunakan 2 sampai 3 kata yang bermakna. Dan untuk bahasa pemrograman tertentu di sana memiliki pembatasan panjang variabel. Misalnya di C, C++, Java, panjang variabelnya bebas. Tapi hanya 32 karakter per yang dianggap berarti. Jadi mau membuat nama variabel panjang satu paragraf boleh-boleh saja. Tetapi yang dibaca, yang dianggap berarti hanya 32 karakter pertama. Dalam membuat variabel, kita juga perlu memperhatikan reserved word atau kata-kata khusus yang sudah dipesan oleh bahasa pemrograman atau biasa disebut sebagai kata kunci. Ya. Misalnya class, function ini tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Nah, jika nama-nama tersebut kita gunakan, maka akan terjadi error. Berikut ini adalah kata-kata kunci yang dicadangkan dalam bahasa pemrograman Java. Ya, ada abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, dan seterusnya. Nah, nama-nama ini tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Sebagai latihan, nah di sini ada soal. Ini ada beberapa variabel, ya, nama variabel. Tentukan nama variabel yang tepat. Ya, kira-kira C ini tetap tepat atau tidak? Menurut saya kurang tepat karena di sini tidak memiliki makna. Biaya. Nah, biaya ini kurang tepat karena biaya bisa menimbulkan rancu terhadap biaya-biaya yang lain. Kalau total biaya ini mungkin sudah tepat. Berikutnya total biaya. Nah, penggunaan spasi ini sebagian besar di bahasa pemrograman itu dilarang, jadi tidak boleh. Kemudian yang E di sini tidak memiliki makna. Kemudian biaya 2004. Nah, di sini juga kurang tepat. Ya, karena tahun ini juga bisa berganti-ganti. Yang terakhir di sini biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun. Nah, di sini ada satu kesalahan.
yaitu menggunakan spasi, dan di sini kurang tepat karena terlalu panjang. Berikutnya, dalam membuat variabel, beberapa bahasa pemrograman di sana mengharuskan kita menentukan tipe variabelnya. Misalnya di sana ada tipe integer, ya, integer itu bilangan bulat. Ada yang short, ya, yang long, atau sign dengan tanda dan tanpa tanda. Yang dimaksud tanda di sini adalah tanda plus minus. Kemudian ada juga bilangan real presisi tunggal, float. Nah, di sini untuk bilangan desimal. Double di sini presisi ganda juga untuk bilangan desimal, akan tetapi memiliki presisi yang lebih tinggi. Jadi angka di belakang komanya lebih panjang. Kemudian ada tipe string, ya, atau tak bertipe, void. Berikut ini adalah operator aritmatika. Jadi ada penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Mungkin kalau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian sudah kenal semua. Nah, modulus ini mungkin operator yang baru Anda kenal. Jadi ini adalah sisa bagi. Misalnya 8 modulus 4, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, sisanya adalah 0. Jadi 8 modulus 4, 0. Misalnya lagi 9 modulus 4 sama dengan 1, karena ada sisa 1. Misalnya 5 modulus 3, di sana sisanya 2. Jadi modulus ini adalah sisa bagi. Kemudian literal. Jadi literal itu adalah sebuah nilai yang terdapat dalam suatu operasi. Jadi literal itu bisa berupa bilangan, ya, apakah bilangan bulat misalnya. Bisa juga berupa karakter, misalnya C, X, dan seterusnya, atau bisa berupa string. Berikut ini ada angka 1, 2, 3. Nah, ini merupakan literal integer, bilangan bulat. Sedangkan kalau diberi string, diberi petik, maka ini disebut string. Kalau A petik 1 di sini adalah karakter, kalau diberi petik 2 dia akan menjadi string. Begitu juga kalau angka 1 diberi petik 1 itu adalah karakter, kalau tanpa petik disebut sebagai integer. Ya. Itu yang bisa saya jelaskan terkait flowchart, kemudian pseudocode, dan jenis-jenis variabel serta operator. Jika ada, silakan disampaikan forum yang sudah disediakan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.